Risalah Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara luas menjelaskan sebab-sebab timbulnya fitnah dan kekacauan dalam peperangan. Hadroti Huzaifah berkata, demi Allah, Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan para pemimpin yang akan menimbulkan fitnah dan kekacauan sebelum kehancuran dunia, menghitung mereka satu persatu dengan nama ayah, dan bahkan nama suku mereka. Beliau menyatakan bahwa jumlah mereka diperkirakan lebih dari 300 orang. Mengenai kehancuran dunia, gunung-gunung akan hancur oleh badai dan topan. Kota-kota beserta masjid-masjidnya akan hancur. Kota Belah akan hancur oleh air, kota Tirmis akan hancur oleh wabah kolera atau penyakit pes. Maru akan tenggelam oleh pasir, Iran akan hancur oleh kelaparan, Mesir akan dirusak oleh sungai Nil, Spanyol akan hancur oleh pedang. Pada tahun Zahfal, Hijriah 980, orang-orang Kristen akan menguasai seluruh Spanyol. Kemudian mereka akan mengepung Istanbul oleh Muhammad Al-Qaim Bey Amrullah. Jika imam ini lenyap, maka dunia akan tenggelam dalam kezaliman dan kekacauan. Pada akhirnya, walaupun hanya satu hari tersisa bagi dunia, pemimpin zaman dari keturunan Fatimah, yaitu Mahdi, akan berkuasa. Nama asli Mahdi adalah Muhammadi. Dia akan menegakkan keadilan di antara manusia, membagi harta dengan adil, dan keadilan akan berkuasa di segala penjuru. Di bawah kepemimpinannya, Romawi akan ditaklukkan sepenuhnya. Ada tentara 70.000 orang dari keturunan Ismail dan Ishak di bawah komandonya. Mazhab-mazhab akan dihapuskan, Mahdi akan tetap sendirian sebagai pemimpin pandangan dan penemuan. Pada saat itu, ia akan menemukan apa yang dipercayai para ahli sebagai aliran sungai Jordan, syariah. Setelah itu, dari menara di timur Damaskus, yang mungkin adalah menara putih di timur Masjid Umayyah, dia akan mengimami orang-orang yang berkumpul di Damaskus pada waktu Asyar, dan kemudian memerintahkan penyingkiran salib dan memerintahkan pembunuhan babi, hewan yang dikenal sebagai yang mengkonsumsinya pada waktunya. Setelah membunuh orang-orang yang dikenal sebagai Suwaifani di sebuah desa di dekat Damaskus, disebut Gota, ketenangan akan tersebar di seluruh dunia, dan semua orang tanpa terkecuali akan menunggu perintahnya. Setelah beberapa waktu, makhluk yang disebut Dajjal akan muncul dari timur, dari Tabaristan, menuju Isfahan. Dia akan diikuti oleh 1.000 orang Yahudi seperti debu yang menempel. Dajjal adalah sosok bungkuk dan tua, dengan tulisan antara kedua matanya yang bisa dibaca oleh semua orang, bertuliskan, Qahr, kebinasaan. Dajjal akan tinggal di dunia selama 40 hari. Panjang hari pertama setara dengan 1 tahun, panjang hari kedua setara dengan 1 bulan, panjang hari ketiga setara dengan 1 minggu, dan sisanya setara dengan panjang hari yang kita kenal. Ketika Rasulullah ditanya apakah 5 waktu sholat cukup selama hari-hari panjang itu, beliau menjawab bahwa tidak, dan disarankan untuk melakukan sholat sebanyak yang mampu. Kemudian, Allah akan mengirimkan Ya'juj dan Ma'juj ke dunia, dan mereka akan minum air laut sebagaimana mereka minum air dari danau Tabariyah, meninggalkannya hingga tetes terakhir. Kemudian Allah akan menurunkan penyakit pada binatang-binatang seperti unta, kambing, dan sapi yang hidup pada saat itu, dan penyakit ini akan menyebabkan kematian semua Ya'juj dan Ma'juj. Manusia akan membakar panah dan kantung dari mayat-mayat mereka selama 7 tahun. Ada banyak berita penting lain yang terkait dengan topik ini, tetapi keterbatasan waktu tidak memungkinkan untuk menceritakannya di sini. Sebagai penutup, dikatakan bahwa menurut Ibnu Abbas, usia dunia sebanding dengan jumlah hari dalam seminggu. Hindli Damir menyatakan bahwa usia dunia sebanding dengan jumlah angka dalam kalender langit yang berjumlah 7, dan di setiap periode itu ada seorang nabi. Mereka adalah, dalam urutan, Nabi Adam pada periode pertama, Nabi Idris pada periode kedua, Nabi Nuh pada periode ketiga, Nabi Ibrahim pada periode keempat, Nabi Musa pada periode kelima, Nabi Isa pada periode keenam, dan Nabi Muhammad pada periode ketujuh. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa setiap awal abad,
Allah akan mengirimkan seseorang untuk memperbarui agama umat ini, karena kita meninggalkan agama ini kepada umat ini dalam keadaan suci dan bersih.